lima anak utama. Yang lima itu masing-masing memiliki departemen. Departemen perzinahan, departemen provokasi, departemen pendobrak rumah tangga, departemen ya, sama perzinahan, sama diskusi provokasi itu. Oh, eta 5. Jadi semuanya memegang peranan eta. Si jin-jin eta mempengaruhi umat manusia melalui pasukan-pasukannya. Itu yang secara langsung. Yang secara langsung selain yang 5 ini ada agent. Dia bisa ada agent dari pihak manusia. Dajjal itu. badan intelijen. Hah? Badan intelijen. Badan intelijen. Pihak Dajjal. Nah ini yang menghasutnya. Apakah mereka awalnya yang mengambil dari kitab atau tidak? Itu mungkin dua-duanya. Yang mengambil dari kitab disesatkan cara berpikirnya. Kalau ulama tafsir kan setan itu menggoda, khutuwati syaiton, langkah-langkah strategi setan itu macam-macam. Kalau menciptakan keraguan di dada manusia, seluruh manusia, itu namanya strategi was-was. Strategi menggoda salat namanya hamazah. Makanya doana Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syayatin. Untuk menggoda para pemikir, para mufasir, strategi zaig di surat Ali Imran ayat 7. Zaig. Nah, semuanya ada strategi-strateginya. Ketika dia membuka kitab, masuk dengan strategi zaig. Sehingga si mufasir itu atau ahli ilmu itu meyakini apa yang salah dan meragukan yang benar. Itu muncul. Itu yang secara langsung dalam bentuk gaibna. Dalam bentuk zahirna, si Dajjal itu dia mengkader. Jadi Dajjal itu mengambil orang-orang pintar dari kelompok manusia, kemudian dicuci otak. Cuci otak kembali lagi ke alam manusia nadai. Manusia-manusia seperti kita misalkan sadar mah tiba-tiba menghilang 10 tahun, datang-datang, wah gus cerdas, gus pintar, gus loba dunyana gitu. Bagi dipercaya kan? Itu. Bagi dipercaya. Nah, dari orang-orang tersebut. Dan semuanya diisi, semua lini. Lini struktural pejabat pemerintahan, selebritis, diduga Madonna itu sebagai agennya. David Copperfield, nah pesulap dunia Yahudi itu yang bisa terbang, itu kan terbangnya itu minimal jinnya itu 4 yang membawa gitu. Dia hanya gagal 1, menghilangkan Monas. Yang lainnya mah sukses. Kawal leungit, Liberty leungit, tembok Cina leungit. Walau Monas, pengumuman tidak diizinkan oleh pemerintah. Ada tuh bisa. Alawara Bung Karno 34 kilo emas di luhurna oge. Nah, itu teh agent-agent. Termasuk selebritis yang cara berpakaian, ya modis, terus rambut. Itu teh memang settingan-settingan anak gitu. Disebut satanisme. Satanisme teh eta. Berarti Firaun itu termasuk ada campur tangan dari Dajjal. Oh iya. Iya. Kalau tidak ada campur tangan, tidak akan sampai seserakah itu. Ya. Dan kejahatan yang pertama diciptakan itu oleh cucunya Ajajil. Lupa lagi namanya. Yang menghasut Habil ya. Yang dibunuh teh. Yang bunuh Qabil. Yang berarti dimaksud Habil. Itu cucunya si iblis yang pertama itu. Dia bertemu dengan Nabi. Bertamu, kenalkan Rasul, misalkan saya Aja bin Uja bin Iblis gitu. Wah, ngaran ente aja memperkenalkan pada permusuhan umat manusia. Sumuhun Gusti. Sing ngobrol naon wae. Dosa pertama umat manusia setelah Nabi Adam
Itu saya yang bertanggung jawab. Saya yang menghasut Habil. Terus saya tobat di tangan Nabi Nuh. Terus setelah itu saya membuat lagi kerusakan. Tobat lagi di tangan Nabi sebelumnya. Terus akhirnya kan naon tobat di siap bawa gitu deh. Aduh mau aja gue sih. Cerita di hadis itu mah gitu. Jadi tobat di tangan Rasulullah eta teh. Cucuna si iblis. Jadi tetap ku Allah tidak semua ditetapkan sebagai orang-orang musyrik. Jin-jin musyrik. Ada sebagian turunan anu beriman. Nah, satanisme dan sebagainya itu seperti itu. Jadi mereka melalui program budaya, program politik dan lain sebagainya, termasuk program KB eta bagianna itu. Adalah pemujaan-pemujaan tersendiri. Pemujaan. Nah, kita juga mungkin tidak sadar pasti ke Indonesia juga masuk gitu. Hanya beda wujud. Hanya beda wujud. Makanya kemarin kenapa waktu siapa yang buat mesin segitiga? Ridwan Kamil. Wah, jadi rame kan? Karena memang ada konsep itu di satanisme. Aya konsep eta gitu. Iya. Udah banyak bukan satanisme saja. Satanisme lupa lagi teh. Jadi kalau ingin meneliti itu buka catatan Muhammad Isa Daud. Coba di googling ada tak? Saya dulu tahun 94 pernah buka kitab-kitab Muhammad Isa Daud. Dia ulama besar di Azhar. Ahli hadis, peneliti global. Termasuk dia yang mengasumsikan bahwa Dajjal ada di segitiga Bermuda. Piring terbang itu adalah kendaraan Dajjal. Diukur Muhammad Isa Daud mah. Kecepatan kendaraan Dajjal itu hampir menyamai kecepatan awan. Diukur kecepatan piring terbang dengan kecepatan awan, ternyata mirip. Nah, kemudian kendaraan Dajjal disebut dalam bahasa Nabi mah himar, jarak antara telinga kanan ke telinga kiri kalau tidak salah 33 hasta. Dia ukur piring terbang sama. Nah, jadi hadis-hadis Nabi diukur secara akurat, kemudian dibuktikan di piring terbang itu sama. Kesimpulan Lamangna itu satanisme ieu kan doma. Bentuk segitiga ya. Bukan tanduk domba itu teh, tanduk jin. Tanduk setan. Kamu tanduk setan teh dua. Dalam bahasa Nabi mah di hadis Bukhari tentang jin. Satu, keluar pagi hari supaya orang-orang terutama anak muda pada tidur tidak bekerja. Ream ibadah. Dua, keluar sore hari supaya henteu ka masjid nalongkrong si jalan gitu. Nah, Nabi itu di sore hari itu mengamanatkan anak-anak bawa masuk ke rumah, pintu tutup, jendela tutup, tempat air tutup. Sama dengan sandekala, istilah Sunda mah eta teh. Kelong wewe cekot kan gitu ya. Sareupna aja. Masuk gitu. Sandekala. Aya hadisna, ngan ulah we ngan hadis sandekala mah bahasa Arab itu mah. Jadi harus dilihat sisi budaya. Sandekala bahasa budaya. Sandekala teh bahasa Sunda yang menunjukkan pada waktu sareupna. Jadi istilah waktu di Sunda teh aya sareupna budak. Ya, sareupna budak teh pada Isya itu. Tah sandekala teh waktu menjelang maghrib. Ya, aya waktu pecat sawed, orang Sunda gitu. Sandekala teh menunjukkan pada waktu, jurigna kelong wewe itu. Bahasa hadis mah tanduk setan eta teh. Tanduk setan. Segitiga Bermuda, segitiga itu muncul itu dari Dajjal sebagai simbol kerinduan Dajjal terhadap daerah Mesir. Piramida. Area kerinduan Dajjal kadinya. Kapan teu nyambung atuh mahnya dina dolar aya piramida. Kudu mah di Mesir kan? Itu aya kerinduan Dajjal. Dan uang $1 itu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Begitu aja terus.
Ya, dalam penelitian Muhammad Isa Daud itu sebagai simbol kerinduan si Dajjal terhadap Mesir. Nah, dia orang Mesir. Orang Mesir sejaman dengan Nabi Musa. Maksud sejaman itu jadi masa lahirnya teh di zaman Nabi Musa. Pada saat itu Musa itu ada dua. Ini bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Yang satu Musa diurus oleh Firaun, yang satu diurus oleh Jibril. Bahkan dikasih batu surga 7. Yang menarik, Musa yang diurus oleh Firaun jadi nabi, Musa yang diurus oleh Jibril jadi Dajjal gitu. Itu apa? Itu untuk menunjukkan kuasa Allah agar kelak si Dajjal ternyalahkan gitu. Kapan siam aku aing teh baheula ku Jibril dibimbing naoge. Gitu. Diberi batu surga ge 7, nah masih teu iman. Keur eta maksudna mah gitu. Ya tidak ada miskomunikasi. Tidak ada miskomunikasi. Jadi sakal kumaha keheula ka dulur ka jelema, beakeun heula pepeling teh gitu. Nah gitu. Pepeling teh beakeun heula. Ah teu nurutkeun bae, teu nurut ge. Kitu pan Allah ge kitu. Dajjal dikasih dakwah, teu nurutkeun bae. Nah orang dakwah teh kudu kitu, keun bae teu nurut oge gitu. Nu penting mah disampaikan. Dia punya batu 7, makanya kenapa sakti. Ilmu Dajjal itu 100 tahun di hadapan manusia. Di hadapan peradaban manusia. Jibril kadang menyerupai hewan apa ya? Disebut nanti jasasah. Artinya itu mata-mata. Di sebuah pantai. Ini dia yang mengingatkan si Dajjal itu. Dia jalan keluar kemana, balik lagi ke situ, diingatkan. Pada zaman Nabi Musa, itu yang menggoda umat Bani Israel. Ketika Nabi Musa ke Bukit Tursina, kan dititipkan ke Nabi Harun. Pas kembali, ternyata sudah musyrik menyembah patung sapi. Patung emas bisa bunyi katanya. Padahal bunyi itu pada kieu-kieu. Ngik, ngik, ngik. Padahal ku angin ka spiriwit menaina mah. Itu hatong. Tapi kan orang dulu belum paham ilmu itu. Nah si Dajjal geus nepi ka dinya ilmuna itu. Nyembah we kana patung sapi eta. Ketika Nabi Musa sampai marah, diusirlah si Dajjal. Untuk dihukum dah apa? Nyah kamu dari kamu. Nikmati dunia kamu sampai kelak akhirnya kamu bakal berhadapan masanya. Nah, ketika zaman Nabi Isa dia mendengar sudah lahir, maka dia mencoba untuk mendekati Nabi Isa sampai di satu malam sekitar jarak 100 meter ke rumah Nabi Isa, misalkan di sana rumah Nabi Isa, dia tinggal di sini, ada yang keluar dari rumahnya, ditanya, siapa yang di dalam? Isa ibnu Maryam Rasulullah. Coba sampaikan ke sana. Tanyakan kepada dia, siapa saya? Gitu. Balik lagi. Kata yang di dalam, kata beliau, nyahlah kamu dari sini. Bukan masanya sekarang. Kelak kamu akan berhadapan dengan aku. Wah benar Isa ibnu Maryam. Pabur itu. Nah sampai satu saat dia pulang dari luar, masuk lagi ke pulau tersebut. Ditarik tuh oleh jasasa itu. Tarik, masukkan ke gua, dirantai emas. Kenapa ini? Ini waktunya lahirnya Nabi akhir zaman. Jadi selama Nabi Muhammad mah dia dirantai. Nah, adalah seorang pelayar ya. Nama teh saha itu. Seorang pelayar terdampar. Jadi si perahu nanti kena badai, terdampar di pulau itu. Rupanya ini diutus oleh Allah. Terdampar, begitu ke pantai bertemu dengan jasasa. Hewan. Mata-mata teh. Hei kamu. Kurang cilung saya itu ngomong teh. Pas lah ada hewan bisa ngomong. Masuk kamu ke gua. Di dalam ada orang tinggi gede yang sedang dirantai. Dia ada perlu sama kamu. Karena takut, masuk. Ada ayah dirantai. Dari mana kamu? Jazirah Arab. Sudah mendengar utusan yang bernama Muhammad? Iya mendengar.
kamu lihat di sana bagaimana kurma baisan. Buahnya lebat. Ditanya itu. Terus sungai Tiberias masih banyak, masih banyak. Dan bla bla bla, panjang itu hadisnya. Ada apa ini? Sebentar lagi kurma baisan akan mengering, sungai Tiberias juga akan mengering. Sudah berapa tahun Nabi itu? Sudah sekian tahun. Oh, sebentar lagi saya berarti lepas. Karena saya di Borgo ini dengan untuk menghormat kedatangan beliau. Dia diutus ke si Dajjal. Ke si Dajjal diutus untuk menemui Nabi. Sampaikan kalau kamu bertemu dengan saya kepada orang tersebut, katanya. Berangkat. Begitu sumping kadinya hari Jumat, Nabi di khutbah Jumat ngabahas Dajjal. Itu tadi di khutbah Jumat teh tentang tanda-tanda Dajjal. Sudah selesai, ada sahabat laporan. Rasul ada orang katanya terdampar. Dia bertemu orang ini, panggil. Cerita. Ya betul itu Dajjal. Taslim. Nah hadis dar siapa tah itu? Hah? Bukan. Panjang itu 2-3 lembar itu hadisnya. Kumaha? Nabi Musa teh perkiraan para sejarawan itu 1500 sebelum Masehi. Hitung 3522 gitu. Berarti Nabi Musa menghadapi dua makhluk kan ya? Musuh Musuh gitu. Fir'aun sama Dajjal. Iya. Berarti wajarnya hanya pada waktu itu ilmu. Berarti bilang tuh bukan orang-orang biasa kan? Saktanya masih lebih gitu ya. Fir'aun teh saktinya lebih gitu. Oh iya. Sehingga bisa merubah masyarakat itu sehingga percaya Fir'aun gitu. Iya. Jadi dia punya kelebihan itu sejak anak-anak. Cerdas, luar biasa politiknya, ekonominya. Termasuk ilmu sihir. Jago dia orang sakti. Jadi memang ada mau dipercaya lah untuk itu mah gitu tanya kita. Nah, kemudian tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit sampai meninggal Firaun. Sehingga mengaku Tuhan itu. Ya nggak pernah sakit dulu kan. Dia tobatnya itu baru tobat itu ketika sudah kena badai di laut itu. Percuma kehead tobat gitu mas. Eta. Dan termasuk diawetkan. Ya. Itu emang udah ada tulisan dari anak. Dan bahan pengawet itu dari Sumatera. Nusantara di wae. Kapur barus kan, ada kapur barus. Kapur barus basap itu dari Sumatera. Kenapa Sumatera? Karena memang itu pantai anu terdekat ke itu lamun di Mekah, di Arab kadia ke Indonesia, pasti kadinya pantai di Sumatera. Itu Sumatera. Sumatera. Sumatera eta. Karena ada ini kejadian itu saya kalau nggak salah 3 tahun kebelakang waktu ngajar di SMA ketemu ada buku kecil ajaran saya. Dan ketemu anaknya itu yang baca. Tiba-tiba emang ada sebuah keanehan ketika dibaca kayak ada cahaya gitu tiba-tiba. Nah, makanya itu buku teh hampir saya takut untuk baca buku itu, takutnya karena melihat kondisi si anak ini udah sempat orang tuanya pun juga aneh gitu. Ini anak kenapa? Sehingga kata anak ini pokoknya buku ini luar biasa kecil tapi pas dibuka dibaca teh kayak ada mistiknya kuat. Nah, itu. Apakah faktornya itu dan itu bisa berbentuk tertulis berarti orang yang nulisnya itu apakah itu orang yang benar-benar orang apa bukan? Enggak, jadi setiap ajaran-ajarannya begitu itu diiringi oleh jin-jin setan. Itu kalimat itu. Jadi hodam-hodam nanti kan setiap bacaan ada hodam. Quran hodamnya malaikat, itu hodamnya setan gitu. Jin, setan dari kelompok jin gitu. Nah, ketika ada yang membacanya akidah tidak kuat, tidak punya benteng,
masuk. Itu. Masuk. Siapapun. Makanya kenapa banyak tersesat dengan bacaan. Kosong. Filsafat ya, ilmu itu. Bukan ilmu, di atas ilmu filsafat. Banyak kan. Saya punya teman ngajar di Fakultas Adab dan Filsafat di UIN Bandung. Itu saya baca, alhamdulillah sekarang, di Adab dan Filsafat, Fakultas Adab dan Filsafat. Berapa kelas Pak? 150, 3 kelas. Yang selamat 50. Yang 100-nya sudah tidak sholat Pak. Itu karena akidah lemah. Akidah. Jadi ada setannya. Setan dari kelompok jin. Dan jangan salah Pak. Satanisme itu orang-orang kaliber dunia di dalam tuh anggotanya. Presiden Amerika. Itu anggota-anggota selebritis dunia. Makanya kenapa kuat. Ritual-ritualnya. Pesta seks. Sodomi. Itu ritualnya. Kayak ateis orangnya. Enggak beda aja. Enggak, kalau ateis mah enggak begitu. Oh, begitu. Dia menuhankannya ke si Dajjal, Pak. Oh, kalau ateis mah beda ya? Ateis mah enggak. Ateis mah enggak percaya ke sana ke sini. Iya kan? Ateis mah masih mending punya main nama karena ingin naon sejahterakan kelas main nama. Ini mah berbeda. Nah, ketika siapa ya presiden Amerika lah. Entah Joshua atau siapa sedang rapat DPR, muncul piring terbang melihat, Tuhan kita sedang mengawasi. Dulu dipertanyakan karena di Amerika itu membentuk satu unit peneliti piring terbang disebut UFO, Unit Flying Object. Jadi khusus unit peneliti piring terbang. Sudah disiapkan 3 pesawat dulu pesawat F-1 ya. 1 sebagai pemburunya, ini pengawal. Jadi ketika ada ditemukan objek piring terbang, muncul perintah, ini harus siap terbang. Dipegang oleh seorang pilot pangkat letnan kolonel dengan tingkat rahasia A1. Artinya A1 itu yang tahu hanya kamu dan aku, bawahan dan atasan. Yang lain tidak boleh tahu. Ini udah disiapkan, kapanpun ada piring terbang, ini langsung terbang. Nah pernah nih, pada tahun 40 berapa gitu, muncul, langsung terbang nih. Naik 1000 kaki, izin ke bumi, kejar. 2000, 3000, dikejar terus. Yang ini terus. Nah dia mengkonfirmasi ke bumi. Kecepatannya luar biasa, saya tidak bisa mengejar. Kata jawab dari bumi, lah itu bisa terkejar karena dia menurunkan kecepatan. Dia terkejar, mencobalah komunikasi, tapi tidak ada jawaban. Nah dia lagi terus-terusan mencoba komunikasi, ini membuat akselerasi, ngebeset gitu membuat terbang. Jos, sampai tidak kelihatan. Wah, gak akan terkejar. Sampai akhir dia menurunkan lagi kecepatan. Minta izin menembak, diizinkan oleh bumi. Tembak pakai rudal. Sekitar beberapa meter lagi mau kena ke piring terbang itu. Keluar cahaya, keluar semacam debu warna hijau. Ces, menghilang rudalnya. Leungit. Ngaleungit. Wah, lamun ngalawan udah geus hancur cenah. Minta izin mengejar sampai tidak kelihatan oleh bumi, tidak terpantau. Yang 2 minta izin, tidak diizinkan. Hilang dari radar bumi. 2-3 hari kemudian itu berangkat dari Washington. Ya, 2-3 hari kemudian di New York ditemukan jam Rolex warna emas. Petunjuknya terakhir kalau tidak salah jam 3:17, 15:17. Itu persis komunikasi terakhir dengan bumi 15:17. Dan ternyata itu punya si letkol itu. Orangnya nggak ada, pesawatnya nggak ada. Kan ngilang. Lamun jatuh mah kudu ragrag itu ya. Ini mah pesawat unggul. Dia pertanyaan, ini kemana?
Berarti kalau misalkan sesuatu ya pernah ada terjadi akan di zaman kita juga kayak ya Kang misal di ayah nu ka Mekah pupusna teh katingali cenah masa jasa data ayah terus orangnya kembali gitu. Hal itu teh seperti apa gitu maksudnya kayak misalkan kejadian cerita apakah ada campur tangan juga dari jin atau bukan? Nah itu mata apanya, tapi boleh jadi jasa data kalian tetap ayat 2 sih. Karena memang ada juga dari hamba Allah yang jasanya pun dihilangkan. Ya, gitu. Ada. Kita ayah Anda pernah nguburkan uaknya. Ibunya wajangan pupu itu yang pakai takin. Saya ikut turun saya juga. Hanya selesai langsung naik. Nah kalau si Eyang bapak ngurusin dulu. Udah naik besoknya cerita. Waktu ngurusin jenazah Majang. Ternyata si Boeh dari jalur kaki tidak ada segini. Kosong nih gitu. Dikit-dikit teh kosong. Sudah nggak ada. Sekira-kira sebatas lutut. Apakah mungkin sekarang nggak ada ya? Ya gitu. Waktu turun mah ada. Ya dipegangan. Nah waktu di ini kok nggak ada. Coba. Nggak ada. Mungkin saja. Kujin mungkin juga. Tapi kalau yang diprediksi oleh Dajjal itu bukan 1-2 orang, biasa 1 pesawat yang melewati segitiga Bermuda, menghilang saja pesawat di sana, itu udah banyak yang menghilang di sana. Nah, Jimmy Carter dia wartawan kan, karena kesal setiap bertanya tentang piring terbang. Oleh presiden tidak dijawab. Akhirnya ketika waktu pemilihan presiden, janji kampanyenya itu dia. Kalau aku jadi presiden akan aku bongkar apa itu piring terbang. Sampai menang dia. Jadi presiden kan jadi Jimmy Carter tuh. Jadi presiden. Sudah jadi presiden sama rekan-rekan wartawannya ditanya, janji ada tentang piring terbang bagaimana? Kalau Anda mau selamat, jangan pernah bertanya itu. Saya kemarin jadi gitu. Jadi ternyata mungkin yang setelah menjabat presiden mah pasti dikasih tahu. Iya, seorang di non sejarah itu ada semacam beata khusus setiap di Amerika. Maka kesimpulan Muhammad Isa Daudi itu presiden Amerika itu adalah bonekanya Dajjal. Bonekanya Dajjal. Dajjal itu kan syarat untuk muncul ke muka bumi, bukan ke muka bumi, sudah muka bumi, tapi muncul secara terbuka ada 5 syaratnya. 1 kuasai Mesopotamia. 2 penghijauan. 3 bangun kerajaan. 4 apa ya satu lupa. Nomor 5 kuasai Yerusalem. Kerajaan dibangun tahun 49 oleh Ariel Sharon itu diantaranya. Nazi terjadi kan, Jerman membombardir Yahudi, itu konspirasi dengan Ariel Sharon. Karena ketika dibangun kerajaan Israel harus ada rakyat kan. Rakyatnya ya harus umat Yahudi. Umat Yahudi di penjuru dunia dipanggil, tidak mau kembali. Yang di Cina udah enjoy, di Rusia udah enjoy, di Jerman udah enjoy. Satu-satunya cara konspirasi dengan pemimpin negara tersebut. Dibantai. Ketika dibantai kan dia mencari negara aman. Nah, larilah ke sana. Ini kerajaan. Nah, kemudian Mesopotamia, Iran, Irak, Kuwait, Syria. Perhatikan Presiden Amerika. Sejak George Bush, apa yang diurus oleh George Bush? Timur Tengah. Ya, Irak, Iran, Kuwait. Pasti di sana. Sam itu Syria, Palestina, Yordania. Itu yang diurus. Penghijauan pohon gorkod. Dulu pohon gorkod di Palestina itu wah sudah banyak. Habis dimakan api tahun 2015.
Karena Gorkon ini ketika perang Armageddon, perang dengan Nabi Isa, semua benda di bumi yang dipakai sembunyi oleh Yahudi akan berteriak memberitahu mukmin, di belakang aku Yahudi, bangunan apapun, pohon apapun, kecuali satu pohon Gorkon. Nah yang terakhir kuasai Yerusalem. Makanya Donald Trump ke Yerusalem. Tidak ada di ya, sekarang. Iya. Karena Mesopotamia sudah dikuasai kan. Irak sudah. Syria sudah dihancurkan. Tinggal satu itu penguasaan Yerusalem. Sehingga kenapa siapa presiden Turki? Erdogan keras kan. Menyentuh Israel, Anda sudah masuk kepada batas merah kaum muslimin. Karena semua sudah tahu. Kalau itu sudah kena, oh udah aja berarti sebentar lagi. Dan sekarang tinggal satu. Kayak mantau di Gunung Kop, di perjalanan gitu. Di Gunung Kop. Enak masih ke para wali. Omin kopin lah kopin tak gitu. Di kop kakop. Gitu. Ya kop kakop itu. Kira mantau. Terus. Nah. Komitnya mas, kalau saja sekarang Rusia itu dibantu oleh Chechnya Muslim. Kalau nanti kemudian Rusia menang, lalu si Chechnya bertemu dengan Rusia, maka boleh jadi Chechnya itu adalah yang diremakan oleh Rasul. Bahwa di akhir zaman musuh kamu akan membela kamu. Itu. Tapi kemudian setelah menang, dari pihak mereka mengatakan salib menang, tersinggung umat muslim. Kapasitasnya jeung aing perang teh hanya nyebutkeun salib anu menang gitu. Ada tempur tidinya. Tinggal perhatikan kesananya, apakah ada orang yang lari dari Madinah ke Mekah kemudian dikejar oleh tentara, namun tentaranya dimakan oleh bumi, dan itu terjadi 2 kali. Kalau misalkan ada, berarti itu Imam Mahdi. Yang larinya itu Imam Mahdi. Jadi 2 kali kena fitnah dari Madinah, lari ke Mekah, kejar oleh tentara, oleh orang-orang, dimakan oleh bumi, mungkin gempanya. Nah, kasus yang pertama ini tidak mencuri perhatian dunia. Nanti yang kedua kali, ketika dikejar lagi yang kedua kali, baru mencuri perhatian dunia. Si Dajjal tahu dah. Nah sementara dia yang masuk ke Mekah, di Mekah sudah ada 40 ulama yang siap membaiat Al-Mahdi. Dia cari tahu mana ya yang lari dari Madinah. Dipantau terus di Masjidil Haram. Ternyata ada orang yang lagi tawaf, pakai baju lengkap, sorbannya digini. Kapan kalau haji nggak begitu ya? Haji mah pakaian umroh mah di dia. Ima ditutup aja kepala anak kia. Wah jangan-jangan itu mencurigakan. Canaku para ulama itu. Dilihat tandanya. Oh ini dia. Ya ditanya dulu siapa nama anda? Ahmad duka Muhammad. Ayah anda? Abdullah. Berarti anda. Maksudnya anda Al-Mahdi yang dijanjikan oleh Rasulullah. Menolak. Kumaha saya sebut Al-Mahdi nu bakal memimpin perang umat muslim, ya aing atuh bisa teu nyaho ilmu politik, teu nyaho ilmu perang, teu nyaho ilmu ekonomi. Karena dia memang disembunyikan oleh Allah. Gak tahu apa-apa, gak bisa apa-apa, gak punya harta juga. Tapi ini ulama yang 40 kuat, tetap yakin anda. Karena dipaksa terus, udahlah kalau begitu saya kasih waktu 1 malam saya mau isyarah. Nah oleh Allah, aslahallahu lailatan. Allah menjadikan dia pantas menjadi pemimpin dalam 1 malam di Basiran Ilmu Laduni. Barulah besok jadi. Saya nyoba meneliti siapa ini yang 40 ulama. Pastinya ini bukan ulama biasa. Karena membaiat pemimpin muslim yang dijanjikan oleh Rasul. Ternyata wali budal, wali abdal. Wali abdal. Wali abdal kan 40. Kalau ada abdal ada budala.
wali budala, wali abdal 7, budala 40. 40 ini darah Irak 27, darah Sam 13. Nah, dibaiat berangkat ke Palestina. Oke, di Palestina bertemu dengan Nabi Isa. Pas mau sholat subuh ke komat gitu. Di luar ribut. Naon cari ribut. Ada orang yang mencuri perhatian. Perawakannya tinggi, pakai jubah, ganteng, bercahaya itu. Beda tuh sejen gitu. Saha saya. Sehingga di bahasa hadis saking ingin melihat orang itu sampai kaki yang satu menginjak pada pundak yang lain. Pak, berjejal. Ya akhirnya terpaksa Al-Mahdi keluar. Oh, Nabi Isa gitu. Itu di Masjid Putih turunnya. Assalamualaikum. Terus akhirnya udah sholat dulu. Sholat, qomat. Kata Al-Mahdi, silahkan. Tidak. Saya datang di akhir zaman untuk menjadi umat Rasulullah. Anda jadi imam. Jadi bukan untuk jadi nabi, untuk menjadi umat Rasulullah. Tugasnya kan untuk menjadi umat Rasulullah, untuk memperbaiki akidah kaum Nasrani yang menganggap dia sebagai Tuhan. Yang ketiga nih yang pokok, menyembelih Dajjal dengan pedang Sayyidina Ali, pedang Zulfaqar. Gajah jangkung badak, Nabi Isa biasa normal. Bisa pantaran makan Nabi deh. Hah? Pantaran. Ini sate. Ya normal gitu, normal teu jauh beda jeung urang lah. Ya orang Timur Tengah maksudnya. Dajjal jangkung badak, sebetulnya mah kadongkang ku Nabi Isa oge. Tapi si Dajjal dikasih rasa takut oleh Allah ketika bertemu Nabi Isa. Karena memang dia sudah tahu aing elehna ku eta gitu. Begitu ningali Dajjal ngagetor Nabi Isa. Si Dajjal ngagetor ngadeg-deg. Keringetan. Tah getaran itu jadi ngabebaskeun kakina ka handap. Sampai tubuhna tiasa kieu. Tadi dia jadi sabat ku Nabi Isa. Ku pedang. Beres Dajjal kasabat paeh. Mental Yahudi kan chaos. Anjir Tuhan teh paeh gitu. Menang. Pimpin Nabi dipimpin Imam Mahdi. Khalifah teh eta. Jadi tidak akan pernah, jangan pernah merindukan kehilafahan kecuali itu. Dan moal aya kehilafahan ayeuna mah. Nanti oleh Al-Mahdi. Bukan berarti aswaja Ahlussunnah wal Jamaah tidak memikirkan kehilafahan seperti apa? Siapa? Ormas itu. HTI. Bukan tidak mengimani, mengimani justru karena keimanannya khilafah itu dengan Imam Mahdi maka tidak menerima yang ada. Nah, oleh bahasa hadis memimpinnya antara 7, 8 sampai 9 tahun Al-Mahdi itu. Segedengnya. Tapi 1 hari sama dengan 1 tahun. Lamun jin pada zaman Nabi Sulaiman atau jin normal? Jinnya normal nu ayeuna. Nu ayeuna. Yang satu nama Nabi Sulaiman. Iya, ya jin Ifrit itu raja kelas elit, tong salah. Tahu. Jin Ahmar, jin Ifrit, jin naon itu ditaji jilid 2 dibahasna. Hah? Ifrit itu tahu. Kan yang pertama mau memindahkan kursi Istana Ratu Bilqis itu apa? Singgasananya. Ifrit yang pertama. Siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke sini? Saya Tuhan. Ifrit. Wah, bahaya. Iya bakal mencetak sejarah lamun ku si Ifrit gitu kan. Berapa lama? Nah, diplomatis. Anda mengedipkan mata, terbuka lagi. Jadi menutup mata, dibuka lagi mata. Sudah di sini. Ada yang lebih cepat? Gitu pertanyaan Anda. Maksudnya mah untuk menjatuhkan si Ifrit. Ada yang lebih cepat? Saya Tuhan. Bahasa Al-Quran yang di sisinya ada kitab. Namanya Asif Balkhiyah. Ya. Berapa cepat? Anda mengedip sebelum membuka sudah di sini. Ah, sok kerjakeun. Doanya apa? Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi tah bisa istana presiden ka dieu.
Udah lah panjang mah beak waktuna. Jadi jinnya sama ya gitu. Ente robah jin anu jadi eta-eta keneh. Emang aya seorang manusia yang dijinahan ku jin. Seueur. Apakah itu termasuk dajjal yang berbuat begitu? Henteu. Jin bangor we. Jin bangor tapi sakti. Ayat yang bentuk yang udah dilahirkan. Kelahiran percampuran manusia dan jin. Eta Eyang Surya Kencana Cianjur. Eyang Agung Mahmud Bandung. Putra Sayyidina Ali. Ya. Sayyidina Ali teh pernah nikah ka jin 2, salah satunya Siti Quraisyin. Punya anak 2. Jadi amfibi anaknya teh, bisa di manusia, bisa di jin gitu. Salah satu istrinya Sayyidina Ali setelah Siti Fatimah wafat kan Sayyidina Ali istrinya seueur. Putrana ge seueur, nganu terkenal Muhammad Al-Hanafi selain Hasan Husain itu. Nah, di kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir ada dua opat anak ti 2 ibu. Disebutkan ibunya tidak diketahui. Tapi beriman. Itu beriman kasihna ahli atau nikahna ge. Kalau nasabna Firaun minta ayahnya apa ayat? Aya ngan henteu acan kapenak gitu. Abi ge yang nasab eta teu kapenak. Maksudnya apakah itu ada percampuran dengan darah jin gitu? Oh. Udah beda gitu.